Laga Klasiko Persib Bandung versus Persija dan Derby Jawa Timur Persebaya Surabaya versus Arema FC akan tersaji di semifinal Piala Presiden 2026. Kepastian ini didapatkan setelah Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Port FC dengan skor 2-1. Dengan hasil tersebut berarti Persija layak berada di posisi runner up grup B karena unggul jumlah gol dari Port FC. Wah, ini akan sangat seru sekali teman-teman ya. Meskipun ini adalah turnamen pramusim, tapi kalau situasi seperti ini memaksa semua tim gitu ya yang akan bertanding di semifinal itu harus berpikir bagaimana caranya bisa menang karena ini sangat bergengsi teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang semifinal Piala Presiden 2026, saya akan ulas terlebih dahulu tentang laga Persebaya Surabaya versus Port FC dengan hasil akhir dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-1. Nah, laga ini sangat seru sekali teman-teman karena kedua tim sangat berniat sekali untuk mendapatkan kemenangan, apalagi Persebaya Surabaya ya, meskipun sekali lagi ini adalah turnamen pramusim, namun mereka di bawah asuhan pelatih yaitu Bernardo Tavares memiliki kualitas yang sangat istimewa. Nah, coba kita lihat dulu starting line up yang ditentukan oleh Persebaya Surabaya dan juga Port FC. Persebaya Surabaya bersama Bernardo Tavares menurunkan formasi 4-3-3 ya. Ciri khasnya Bernardo Tavares dengan gaya permainan menyerang. Di bawah Mister penjaga gawang meskipun tidak menurunkan Hernando Ari. Namun tentunya Reza Arya Pratama itu tampil bagus sekali teman-teman. Meskipun di babak kedua harus digantikan oleh Hernando Ari. Namun saya rasa sangat berpotensi sekali ya. Jika memang di musim depan Hernando Ari itu tidak fit bermain ya, maka Reza Arya itu sangat bisa diandalkan untuk berada di posisi penjaga gawang utama dari Persebaya Surabaya. Selanjutnya di posisi center back. Nah, ini adalah duet center back ya, jangkung dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Selain jangkung, mereka pun punya kekuatan yang sangat oke gitu ya untuk berduel dengan striker-striker lawan, yaitu Yuran Fernandes dan Risto Michrewski. Selanjutnya di posisi bek kanan diisi oleh Koko Ari dan juga di posisi bek kiri diisi oleh Mabela. Di tengah ada Rahmat Irianto ya sebagai gelandang jangkar, gelandang box to box. Rahmat Irianto nampaknya bersama Persebaya Surabaya sempat cedera tuh bersama Persib Bandung dan kelihatan dia sudah menemukan ritme permainannya. Semoga saja Rahmat Irianto ini benar-benar tetap fit gitu ya karena perannya sangat dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya. Selanjutnya di tengah juga ada Ramalo ya, meskipun penampilannya di laga melawan Port FC itu menurut saya kurang bagus ya, masih proses beradaptasi. Dan juga Rizky Pratama. Untuk tiga pemain di depan yaitu Jefferson, Malik Rizaldi, dan Miguel Pereira yang berhasil mencetak 1 gol bagi Persebaya Surabaya di laga melawan Port FC ini. Sedangkan Port FC tampil bersama Bruno Moreira ya, sang mantan yang akhirnya kembali menginjakan kakinya di Gelora Bung Tomo Surabaya. Wah, apa rasanya gitu ya, musim kemarin kan dia berseragam Persebaya Surabaya dan sekarang gitu ya tanpa ia tahu gitu ya bahwa Port FC akan ikut serta dalam turnamen Piala Presiden dan ia kembali menginjakan kakinya di mantan rumahnya. Waduh. Cukup banyak nama-nama besar sebenarnya di Port FC, salah satunya yaitu Al Subhi yang mana dia merupakan striker timnas Oman dan juga Bordin Pala yang merupakan pemain terbaik dari Port FC di ajang turnamen Piala Presiden tahun kemarin. Jalannya pertandingan di babak pertama, Persebaya Surabaya tampil dominan, tampil menyerang sejak menit babak pertama ditiupkan. Meskipun harus tertinggal terlebih dahulu lewat gol dari Al Subhi di menit ke-30, namun Persebaya Surabaya tetap menjaga konsistensinya di atas lapangan dengan mengandalkan permainan transisi cepat. Ini yang menurut saya sangat spesial di era Bernardo Tavares gitu ya, bahwa Persebaya Surabaya itu punya identitas permainan yang berpotensi ya bisa mendapatkan gelar BRI Super League di musim depan. Apalagi Persebaya Surabaya didukung oleh kedalaman skuad yang menurut saya terbaik ya sepanjang sejarah dari Persebaya Surabaya. Meskipun Port FC berhasil mencetak gol di menit ke-30, namun permainannya sebenarnya lebih santai gitu ya, lebih santai sekali daripada Persebaya Surabaya. Tercatat di babak pertama Port FC tidak terlalu banyak menyerang, tidak terlalu banyak mendapatkan peluang. Namun 3 peluang mereka itu semuanya on target dengan 1 gol berhasil diciptakan di menit ke-30. Merespon hal tersebut, Bernardo Tavares terus tampil menekan ya, dan terbukti di menit ke-47 Miguel Pereira ya berhasil mencetak gol lewat determinasinya, lewat kengototannya. Ya, ini yang memang dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya, punya striker, punya pemain depan yang
punya kegigihan di atas rata-rata, katakanlah seperti itu. Sehingga di babak pertama Persebaya Surabaya berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Nah, memasuki babak kedua nampaknya Bernardo Tavares melakukan rotasi ya dengan memasukkan Alex Martin, Francisco Rivera, Ramadan Sananta, Yusuf Melana dan Hernando Ari. Tujuannya jelas ya untuk memperdalam untuk memperbaiki kelemahan di babak pertama yang saya katakan tadi, yaitu Ramalo ya itu belum terlalu optimal ya perannya. Lalu juga Malik Rizaldi yang memang selalu kalah duel bersama pemain Port FC. Nah, di babak kedua Bernardo Tavares mencoba untuk memperbaiki hal tersebut dan terbukti ya. Francisco Rivera baru bermain 1 menit di awal babak kedua itu berhasil memberikan assist kunci kepada Alex Martin yang akhirnya menjadikan gol ini sebagai gol debutnya bersama atau gol pertamanya bagi Persebaya Surabaya. Ya, ini berpotensi sangat berbahaya sekali bagi lawan-lawan Persebaya Surabaya di musim depan. Ya, coba Francisco Rivera di tengah menjadi pengendali bola, ya, membagi ke kanan, ke kiri, ke depan, dan umpan-umpan Francisco Rivera itu terkenal tajam, terkenal akurat. Nah, ini harus pinter-pinter tuh ya bagi lawan-lawan Persebaya Surabaya dalam membaca karakter setiap pemain dan membaca alur serangannya. Kalau tidak seperti itu, wah ini bahaya. Persebaya Surabaya berpotensi dengan kedalaman skuad yang dimiliki ya, mereka sangat menjadi unggulan untuk mendapatkan juara BRI Super League. Namun sayang sekali ya, Bruno Moreira di menit ke-60 itu harus mendapatkan kartu merah. Aduh, padahal dia ini kan bernostalgia, reunian gitu ya dengan bonek mania. Namun sayang sekali dia malah terkena kartu merah. Ya, sempat diberikan kartu kuning, namun di review ya oleh hakim garis yang menyaksikan peristiwanya, bahwa hakim garis memberikan rekomendasi, memberikan masukan kepada wasit utama ya, karena Bruno Moreira itu terlihat menggunakan sikutnya ya setelah terlibat konfrontasi dengan pemain Persebaya Surabaya. Padahal saya rasa hal tersebut tidak usah dilakukan lah oleh Bruno Moreira. Dan ini menjadi kelemahan Bruno Moreira, bahwa pemain ini kurang bisa mengendalikan emosi gitu ya ketika terjadi konfrontasi dengan pemain lawan. Bahkan bersama Persebaya Surabaya pun Bruno Moreira itu terbilang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berujung kartu merah bagi dirinya. Bermain dengan 10 orang, Port FC tetap memegang kendali permainan dengan terus menekan Persebaya Surabaya. Ini yang saya agak sedikit dikhawatirkan ya. Kenapa? Ya, Persebaya Surabaya dengan unggul jumlah pemain itu malah bermain bertahan. Padahal kalau mereka terus menekan, terus menyerang ya, melakukan pressing ketika pemain Port FC mendapatkan bola, saya rasa potensi untuk mendapatkan gol ketiga itu presentasinya sangat besar terjadi. Nah, ini yang tatkala banyak pelatih gitu ya, ketika unggul itu malah menurunkan tempo. Nah, ini bahayanya, padahal ketika skornya belum aman gitu ya, belum 3-1, belum 4-1, itu saya rasa gak perlu untuk bermain bertahan. Harus tetap fokus untuk seminimal mungkin bisa menjauhkan skornya terlebih dahulu, baru setelah itu bisa bermain bertahan. Terbuktikan di Piala Dunia kemarin, Inggris kalah oleh Argentina karena ya sebelum skornya aman mereka malah justru bermain bertahan. Namun sayang juga Alex Martin harus ditarik di menit ke-88 karena dia mengalami cedera. Wah, lagi-lagi Piala Presiden mendapatkan korbannya setelah kemarin di Persib Bandung Berginho dan Dion Max ya harus cedera karena level stamina-nya belum cukup, belum kuat untuk menghadapi kerasnya pertarungan di atas lapangan. Dan semoga saja kondisi mereka yang cedera di Piala Presiden 2026 ini bisa kembali pulih, karena tentunya peran mereka itu sangat dibutuhkan bagi timnya di musim depan. Dan dengan hasil ini tentunya semifinal Piala Presiden 2026 akan menjadi semifinal terseru sepanjang sejarah Piala Presiden. Nah, jadi gimana menurut kalian dan siapakah tim favorit kalian untuk mendapatkan juara Piala Presiden 2026? Silahkan tuliskan di kolom komentar, follow juga channel ini dan salam sepak bola.